mulai jadi model iklan tuh mulai terasa uangnya gitu kan. Terus mulai mikir-mikir, boleh juga nih kayaknya dunia ini ya. Produsernya kasih angka sekian, ini saya kontrak kamu. Untuk anak umur 16 tahun, 17 tahun ngeliat angka itu kan langsung boleh juga. Akhirnya lupa lah kuliah. Waktu masuk ke dunia entertainment itu awal-awal sempat aku tinggalin, bener-bener aku nggak ke gereja sama sekali. Ya karena mikirnya waktu itu harus nikah sekali seumur hidup. Dicoba bertahan selama 12 tahun. Walaupun dalam 12 tahun itu mungkin orang-orang nggak tahu bahwa dalam rumah tangga kami banyak banget tekanan-tekanan, tapi orang-orang tidak pernah tahu. Mau mencoba, kita berdua sebetulnya mau mencoba, tapi ternyata nggak bisa juga. Halo Gen Sisi Berdampak. Hari ini kita kedatangan tamu loh. Tamunya dari jauh ya, dari Pulau Dewata. Ini Sister Febiola. Halo. Kameranya di sini dan di sini. Halo, boleh. Halo. Santai ya? Iya, santai dong. Oke, thank you ya sudah datang Sama-sama. ke podcastnya GMCC Berdampak. Dan pasti lelah ya, hari ini udah seharian. Lumayan, ini suara udah mulai agak ngebas-ngebas ini. Oke, aku mau denger dong. Kita nih mau denger ya. Seorang Feby ini punya saudara berapa sih? Ya, saya anak bungsu dari 3 bersaudara. Oke. Saya punya 1 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki. Papa mama orang mana sih? Kayaknya Manado-Manadoan gitu ya? Enggak ada Manado. Papa itu ada Chinese dan Makassar. Mama Batak. Oh gitu. Chinese Makassar, mama Batak. Malah nggak ada Manadonya. Nggak ada pikir sama Manado. sekali. Oh. Cuma suka makanan Manado. Oke. Kan aku taunya Feby itu awalnya tuh di dunia entertain ya. Yes. Nah, gimana sih kok bisa terdampar atau bisa kenal dunia entertain? Itu gimana mulanya? Pertama kali itu aku jadi model dulu. Oh, Tapi modelnya model remaja. Jadi dulu kan zaman tahun 90-an ada pemilihan cover girl kan. Aku ikutlah nggak salah satu sih, beberapa aku ikut gadis mode ya. Oke. Terus yang lulus itu di majalah mode jadi finalis. Yang majalah gadis kalau nggak salah ya, itu masuk semifinalis gitu kalau nggak salah ya. Kok bisa tertarik untuk ikutan gadis mode gitu? Kan Dulu kurang foto-foto. kerjaan kayaknya ya, waktu anak-anak 90-an kurang kerjaan ya. Nggak kayak anak sekarang gitu ada gadget. Kayak dulu kita mimpi semua anak 90-an nggak sih? Untuk bisa ada di cover majalah gitu. Gitu ya. Pengen, jadi kayak waktu itu mikirnya ingin ada kegiatan yang positif, terus pengen dapat uang saku juga biar bisa dapat uang jajan lebih gitu. Ada sempat kuliah dengan background atau cita-cita apa nggak sih? Mimpi sesuatu usaha atau jadi apa gitu, pramugari kayak apalah. Jadi dulu waktu awal masuk ke dunia entertainment, jadi model majalah, terus model iklan. Nah, waktu udah mulai jadi model iklan tuh mulai terasa uangnya gitu kan. Oke. Terus mulai mikir-mikir, boleh juga nih kayaknya dunia ini ya. Asik. Ya kan, tadinya yang mau beli apa-apa tuh harus minta orang tua. Terus juga kan karena aku anak paling bungsu, kan ada 2 kakak ya. Kalau kebutuhannya buat kakak-kakak ya kadang-kadang yang aku minta tidak diberikan karena memang uangnya terbatas gitu. Dan aku bisa beli sendiri. Ya biasalah anak muda senang gitu kan. Terus ngerasa bahwa dunia ini oke juga. Terus mulai ditawarin untuk berakting. SMA kelas 3 aku ditawarin untuk terjun ke sebuah sinetron. Oke. Itu waktu itu sinetron belum terlalu banyak ya. Belum. Nah, jadi waktu ngobrol sama produsernya kasih angka sekian, ini saya kontrak kamu. Untuk anak umur 16 tahun, 17 tahun ngeliat angka itu kan langsung boleh juga. Akhirnya lupa lah kuliah. Langsung syuting pertama, lanjut syuting kedua, nggak berhenti terus. Enjoy banget. Papa mama gimana? Oke nggak? Maksudnya Feby masuk ke dunia istilahnya tuh entertain kan gitu. Seneng banget. Mereka awalnya papa agak kurang setuju, tapi karena dia melihat aku juga enjoy dan menikmati dan baik-baik aja gitu. Ya dia oke-oke aja sih. Tapi beneran enjoy nggak? Karena kan kalau jadi di dunia entertain itu kan terekspos ya. Maksudnya banyak hal yang
ya biasa kalau zaman sekarang kan netizen. Kalau zaman dulu tuh kan fans kan. Nah, kalau misalkan fansnya banyak mungkin happy, tapi kalau misalkan fansnya nggak banyak gimana tuh? Kebetulan sih fansnya lumayan banyak ya, jadi happy. Enggak sih, bercanda. GR banget ya. Jadi dulu aku memandangnya itu sebagai sebuah resiko. Oke. Gitu. Jadi memang setiap pekerjaan yang diambil kan ada resikonya. Oke. Gitu. Jadi ya ada fans, gak ada fans, atau fans mungkin yang mengganggu privacy atau mungkin diomongin sama wartawan, itu ya bagiku cuma sekedar bumbu-bumbu gitu. Walaupun kadang-kadang bumbunya kepedesan ya. Oke, di dunia entertain itu kan banyak rintangan, banyak masalah juga, banyak ya biasa ya gosip-gosip gitu kan, banyak banget gitu ya. Apa yang salah satu atau ada nggak? Terus akhirnya itu membuat terus merasa minder dan lain sebagainya, ada nggak? Sering. Apa salah satunya yang bisa kan, jelas? Ya karena kan aku perempuan dan waktu masuk ke dunia entertainment itu relatif muda. Jadi ya kadang kalau diomongin pernah nangis, tapi terus disadarin lagi sama kakak-kakak senior atau mungkin teman-teman syuting yang udah lebih duluan masuk ke dunia entertainment mengasih kekuatan. Dia bilang bahwa sabar aja, memang begini keadaannya gitu. Apa sih, boleh tahu nggak yang membuat seorang Feby sampai nangis di dunia entertain? Boleh tahu? Tuh, aku mau inget. Jadi aku pernah dibilang sombong. Waktu itu ada wartawan ke lokasi syuting, aku nggak temuin. Tapi nggak temuin bukan karena nggak mau menemui, karena memang sibuk. Padat lah ya. Padat. Jadi mungkin wartawannya kesel, terus dia tulis aku lah bahwa aku nih begini. Terus seperti biasa kan, karena masih muda waktu itu, bacanya aku nangis gitu. Aku pikir ini gimana sih, kan aku juga syuting capek, kenapa kok dia nggak mengerti. Jadi saya ingin dia mengerti saya gitu, padahal kalau dipikirin lagi sekarang ya itu memang tugasnya dia. Kalau memang dia menulis yang jelek mengenai aku kan mungkin orang juga suka bacanya gitu. Kalau sekarang bisa menerima itu, pada waktu itu mikirnya kayak kok ada ya orang seperti ini gitu. Ya memang ternyata dunia ini yang nggak seindah yang aku pikirkan gitu. Jadi sampai nangis sempet ya? Sering ya. Oke. Jadi ternyata dunia entertain itu juga sama kerasnya dengan kehidupan lah ya. Iya, dunia entertainment itu kan sangat padat kegiatan, persaingannya tinggi, bebannya juga cukup berat gitu. Tunggu, di entertain itu ada persaingan yang tinggi, itu apa nih? Karena kan biasanya udah punya pasarnya masing-masing nih. Nah, kalau punya pasar masing-masing, tapi dalam pasar itu juga banyak yang berkompetisi gitu. Ya kan gitu. Jadi memang kita dituntut untuk punya performance yang bagus. Misalnya syuting, kita dituntut untuk berpenampilan baik, berkata-kata baik, terus lagi kita juga harus mempunyai kemampuan acting yang baik, dan kita harus disukai. Kebayang nggak? Kita harus disukai sama orang. Itu beratnya dunia entertainment. Kata-kata disukai itu kan mengandung makna yang enak nggak enak ya. Jadi harus kayak mau diterima orang lain terus ya. Disukai itu baik, tapi kalau harus disukai orang itu beban buat kita gitu. Oke. Berarti kan ada satu momen Feby ini akhirnya pelan tapi pasti keluar dari entertain gitu ya. Apa yang membawa Feby akhirnya keluar dari dunia entertain pada akhirnya ya. Jadi memang dari dulu tuh orang nggak banyak tahu kalau aku juga udah pelayanan. Jadi aku dari kecil tuh memang juga udah pelayanan. Sama lingkungan gereja tidak asing gitu ya. Cuma memang nggak pernah terekspos gitu. Jadi waktu masuk ke dunia entertainment itu awal-awal sempat aku tinggalin, bener-bener aku nggak ke gereja sama sekali. Kabur ya. Pertama sibuk sekali gitu kan. Karena hari Minggu itu masih syuting. Kita nggak ada liburnya gitu, sampai akhirnya hilang lah gitu. Nah, mulai masuk ke dunia pelayanan lagi kalau diundang, kan suka kesaksian buat nyanyi. Cuma ya kayak cuma sekedar isi acara seperti itu. Kalau kata-kata keluar dari dunia entertainment, memang aku tidak bisa bilang bahwa aku keluar sama sekali, karena
ada, aku masih bikin konten, masih ada endorsement gitu kan. Cuma memang kalau untuk khususnya untuk syuting, untuk main sinetron, untuk main film, memang harus pikirin dulu waktunya, karena waktu itu kan susah ya. Karena kalau udah main film, main sinetron, itu memang hidup kita nih betul-betul hanya di lokasi. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita harus bener-bener melt into the karakter gitu. Dan Jadi saya nggak tahu kalau memang nanti ambil syuting film atau sinetron, ya susah pasti untuk bisa mendampingi suami atau mungkin pelayanan, itu akan susah. sekarang pernikahan adalah pernikahan yang kedua, betul ya? Yes. Waktu pernikahan yang pertama kalau nggak salah dengan bukan orang Indonesia ya? Iya, betul. Oke. Bukan orang Indonesia. Ya. Berapa lama itu sempat lama pernikahannya? Pernikahannya waktu itu 12 tahun. Oh ya. Ya, 12 tahun. Apa yang akhirnya membawa keretakan dari rumah tangga terus akhirnya memutuskan untuk selesai? Ya, jadi ini memang sesuatu yang kesalahan saya pribadi. Oke. Jadi dulu waktu pertama kali menikah itu karena no clue ya, no clue. Oke. Kita kenalnya cepet banget. Mhm. Terus tanpa kita berkenalan lebih lanjut, langsung dilamar kan. Terus kita menikah gitu. Nah, pas menikah itu ternyata banyak sekali perbedaan-perbedaan yang susah banget kita untuk bisa atasi gitu. Pengenalannya kurang lama kayaknya ya. Ya, pengenalan kurang lama. Jadi mungkin pelajaran juga buat kita semua. Kalau mau menikah itu benar-benar harus mengenal betul siapa yang akan kita nikahi gitu, keluarganya, terus juga apalagi tujuan hidupnya, imannya 12 gitu. tahun cukup lama untuk mencoba untuk bertahan Ya karena sebenarnya. mikirnya waktu itu harus nikah sekali seumur hidup. Oh. Jadi dicoba Iya. bertahan selama 12 tahun. Walaupun dalam 12 tahun itu mungkin orang-orang nggak tahu bahwa dalam rumah tangga kami banyak banget tekanan-tekanan, tapi orang-orang tidak pernah tahu. Toh kita bertahan juga 12 tahun dengan segala tekanan itu karena saya berpikir saya mau mencoba. Kita berdua sebetulnya mau mencoba, tapi ternyata nggak bisa juga. Lalu dengan mengalami pernikahan yang kedua, ini juga struggle, setahu aku ya, maksudnya ya ada omongan-omongan yang tidak baik dan lain sebagainya gitu. Gimana ngeresponi itu? Struggle-nya beda ya. Kalau pernikahan yang kedua karena kita udah pernah pengalaman di Peggy juga second marriage gitu. Apapun yang terjadi, kita sudah melihat bahwa itu bagian daripada masa lalu kita. Tidak kita lupakan. Oke. Kita jadikan itu sebagai sebuah pelajaran. Oke. Ya. Seperjalanan dalam pernikahan yang kedua ini, aku ada dengar kalau Feby ada mengalami sakit yang cukup berat ya. Yes. Nah, apakah itu menjadi salah satu jadi titik rendah dari Feby atau Wah, itu sih boleh dong cerita dong? Itu soalnya ada keskip tuh, aku nggak ngeh atau nggak terlalu mengikuti gitu ya. Mungkin pemirsa juga yang nonton pengen dengar gitu ya. Kenapa? Sakit apa sih waktu itu? Iya, jadi tahun 2020 itu aku sempat sakit kanker ovarium. Oh, oke. Terus Sempat ketahuan stadium berapa? stadium 1C. Oh, oke. Yes. Dan luar biasa sih. Orang mungkin bisa melihat itu sebagai sebuah titik terendah. Cuma bagiku itu hadiah dari Tuhan buat aku. Wow. Oke, Ya. boleh cerita gimana? Aku tipe orang yang always in control of myself gitu kan. Jadi aku ngerasa bahwa hidup ini harus diatur, keuangan, masa depan pun, pokoknya semua harus teratur. Tapi pada akhirnya semua berantakan, semua gagal. Pernikahanku pun gagal, keuanganku juga gagal. Kita juga sempat bangkrut. Terus juga aku sakit lagi. Tapi gila sih, Tuhan menunjukkan bahwa memang ada ayatnya yang bilang ya, bahwa dalam kelemahan kuasanya dinyatakan. Jadi dalam keterpurukan aku yang dibilang menurut dunia itu aku terpuruk lah, titik terendah, tapi Tuhan justru mengangkat aku. Dalam arti aku nih sebetulnya perasaanku tuh minder banget. Aku tuh lagi dalam mentalku tuh lagi down banget karena pernikahan yang kedua, terus orang juga banyak yang ngejudge. Aku juga lagi struggling with my self image gitu. Belum lagi perubahan dari tinggal di Jakarta terus tinggal di Bali, banyak banget yang terjadi. Deng, tiba-tiba sakit. Tapi justru di sakit itu Tuhan betul-betul menunjukkan kasih-Nya. Tuhan tuh kayak mau kasih tahu ke aku, ini loh Feb, kamu nggak butuh apa-apa. Kamu cuma butuh aku. Wow. Wah, itu gila sih. Wow. Kita pikir kan kita butuh kayak
sesuatu di sekitar kita untuk memvalidasi kita ya, apalagi Iya, betul. cewek. Bener-bener. Ya kan? Mhm. Suami yang sukses, ya kan, anak-anak yang manis, yang cantik. Itu aku ketahuan kanker ovarium, aku lagi mau cek, kita mau bayi tabung. Oh. Tapi ternyata ada tumor dan kanker. Oh my Jadi God. instead of having a kid, I'm having a tumor. Tapi gila sih, kayak oke. Tuhan tuh betul-betul kasih tahu, oh, this is not your journey, but I have journey for you yang kamu nggak pernah pikirkan, tapi ini yang terbaik buat kamu. Mhm. Tuh. Wow. Yes. Jangan nangis dong, aku jadi nangis deh. Ya iyalah. Dia yang nangis. Ya itu kan harapan semua wanita ya untuk Yes, bisa yes. punya anak Ya, yang sudah ya. menikah terus pengen punya keturunan, itu harapan semua Betul. wanita. Tapi apa mau dikata akhirnya malah jadi ketahuannya malah jadi cancer gitu loh. Ya, Mhm. memang mempunyai anak itu juga memang sesuatu kebanggaan bagi wanita, ya nggak? Iya, Tapi aku juga melihat banyak banget wanita yang tidak diberikan kesempatan untuk mempunyai anak. betul. Tapi itu bukan the end of the world. Oke. We have journey sendiri yang mungkin orang tidak mengerti, Mhm. tapi Tuhan mengerti. Amin. Tuhan kasih journey itu buat kita, untuk kita jalani, untuk kita bisa menjadi berkat, dan kita bisa happy, bisa fulfill, walaupun tanpa kehadiran seorang anak. Dan sekarang aku bahagia banget, walaupun aku tidak mempunyai anak kandung, tapi aku mempunyai banyak anak-anak rohani. Wow. Bahkan aku skip the part yang susah dari bayi langsung dapat anak gede-gede. Bahkan lebih tua dari aku. So, Tuhan kasih lihat bahwa ini loh, Feb, this journey is for you. Wow, ya sebenarnya juga banyak juga ya. Maksudnya anak itu sebenarnya bukan hanya keinginan kita, tapi sebenarnya anak itu adalah memang pemberian Tuhan dan anugerah Betul, Tuhan. betul. Kita nikah, punya rencana mau punya anak 1, 2, 3, tapi apa daya kalau memang Tuhan tidak mengizinkan. Jadi memang anak itu bukan keinginan kita sebetulnya, tapi keinginan Tuhan. Betul, saya setuju banget. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan itu Bapa. Yang pasti Tuhan kasih kita pasti yang terbaik. Amin. Kita sendiri kan manusia, kita terbatas. Kita punya banyak permintaan, tapi apakah permintaan itu yang terbaik buat kita? Yes. Kita kan nggak tahu. Mhm. Tapi saya percaya apa yang kita punya sekarang Tuhan udah kasih yang paling baik. Amin. Kalau flashback ke belakang kan kemarin tuh sempat menjadi ya artis lah ya, berkecimpung di dunia artis gitu ya. Yes. Enak mana? Dulu apa sekarang? Enak mana dulu atau sekarang? Iya. Karena kalau dulu kan mungkin ya acting, sinetron yang biasanya kejar tayang gitu ya, duitnya banyak tuh ya gitu ya. Sekarang jadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang harus menemani suami. Kalaupun mau syuting harus izin suami bilang nggak boleh. Oke. Gimana? Setiap yang kita jalani pasti ada enak ada nggak enaknya sih gitu. Oke. Cuma saya berpikir bahwa ini kayak season aja. Jadi season yang itu udah saya lalui. Nah sekarang season yang baru dengan segala kenikmatannya, tapi juga dengan segala permasalahannya gitu. Nggak gampang juga sih masuk ke dunia pelayanan karena banyak hal-hal yang juga perlu saya pelajari, ya kan? Nggak boleh males juga gitu kan, harus belajar juga. Ada banyak rintangan-rintangan yang saya hadapi. Hampir sama lah sebenarnya gitu. Sekarang tinggal bagaimana kitanya minta kekuatan dari Tuhan aja. Tuhan mampukan. Kalau Feby-nya sih nggak mampu, boro-boro. Feby-nya nggak mampu. Feby sih kalau mau cabut aja, sekali kena benturan di pelayanan kabur. Pengennya gitu. Cuma sekali lagi Tuhan maka aku percaya juga Tuhan kasih aku sakit itu untuk memurnikan motivasiku juga gitu kan. Wow, oke. Nah, untuk memberikan aku kekuatan. Yang ini bisa kamu lewatin, mau saya cuma dicuekin jemaat, kamu sakit hati misalnya gitu. Iya kan misalnya. Oh, ternyata nggak ada bedanya ya sebenarnya ya. Ada netizen juga ya. Iya. Untungnya udah terlatih. Oke. Jadi emang aku percaya hidup kita ini nggak mungkin tanpa ada Tuhan di situ, karena season yang lalu yang mungkin orang bilang bahwa Feby dulu artis, sekarang punya jemaat punya jadi ibu gembala gitulah katanya.
Tapi pengalaman-pengalaman aku di masa lalu itu banyak berguna loh buat juga di pelayananku sekarang ini gitu. Paling enggak yaitu netizen itu udah sempat dihadapi lah zaman keartisan dulu. Di sini ada netizen baru yang bisa Berbeda dihadapi lah ya. dengan senyuman. Oke. Keren. Nah, kan kalau dari seperjalanan dari pertama mau acting, mau masuk ke dunia entertainment gitu ya, terus happy sebagai anak muda gitu ya, terus akhirnya seperjalanan dalam pernikahan sempat gagal, lalu ya Tuhan pulihkan satu demi satu gitu. Kelihatan nggak sih tuntunannya bahwa ini yang mengarahkan jadi apa ya istilahnya, meng-create hidup sampai dengan hari ini itu adalah Tuhan. Banget. Dulu aku nggak sadar, asli nggak sadar banget. Aku gila sih, kalau bukan Tuhan ya mungkin udah nyerah kali ya. Mungkin kalau tanpa, bukan mungkin, udah pasti. Kalau tanpa Tuhan, kena rintangan dikit ya langsung layu gitu ya. Tapi memang Tuhan memberikan selalu kekuatan kepada kita gitu. Yes. Bukan kekuatanku, tapi kekuatan Dia di dalam aku yang memampukan aku untuk bisa melakukan apa yang aku kerjakan. Waktu kita disakiti, ya mungkin kita juga nggak bisa pungkiri, kita kesel lah pasti ya, nggak mungkin ya. Apalagi kita kalau perempuan kan perasaannya lebih sensitif ya. Ada patah hatinya, ada gelisahnya, ada anxiousnya. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk menyerah kalau emang itu udah garisnya kita gitu. Kita bisa menepi sedikit, berdoa, minta kekuatan Tuhan, habis itu ya kita berani lagi. Melangkah dengan iman, dengan keberanian untuk bisa melangkah lagi, mencoba lagi. Belajar, oh ya yang ini terjadi, begini loh cara menghadapinya. Masih sakit hati? Masih. Tapi pelan-pelan dipulihkan lagi. Jalan lagi, jatuh lagi, nanti diberikan kekuatan lagi, gitu-gitu aja sih. Gitu ya. Tapi paling tidak pasti ada naik level secara rohaninya. Kelihatan nih dari cerita-ceritanya nih. Gitu ya? Iya. Aku nggak berani nilai sih. Oh ya gitu ya. Aku nggak berani menilai sih, soalnya nggak ada benchmarknya gitu. Di mana Nggak ada sih ya? Nggak ada. Aku juga. Karena kita nih manusia gampang banget slip. Betul. Setuju. Iya, Setuju. Nah, aku mau dong ada pesan dan kesan buat yang nonton atau yang melihat podcast ini, kan dari pengalamannya banyak ya. Jadi boleh dong kasih pesan dan kesan buat para perempuan, para istri, bagaimana mereka kuat menghadapi. Berserah sama Tuhan, Wow. mengenal Tuhan kita, itu aja sih. Soalnya kalau memang kita betul-betul menyerahkan semuanya pada Tuhan, percaya bahwa yang Tuhan kasih sama kita ini yang terbaik, bukan berarti perasaan kita hilang. Yes. Perasaan kesel kita mungkin masih ada. Yep. Perasaan down kita pasti masih ada. Betul. Tapi Tuhan pulihkan pelan-pelan. Nggak kayak gini ya. Nggak kayak merubah, Yeah. kayak membalik telapak tangan, Yeah. nggak. Ya, Mungkin messy. Berantakan gitu kan. Kacau gitu. Tapi dalam kekacauan itu Tuhan ada. Yes. Kacau, mungkin nggak tahu apa yang kita hadapi ya masing-masing. Saya nggak tahu, mungkin di sini juga ada yang sakitnya belum sembuh-sembuh. Kita selalu percaya bahwa dalam segala apapun, dalam kekacauan kita, dalam keberantakan kita, Tuhan selalu ada di situ. Amin. Untuk mengajari kita, untuk mendampingi kita, untuk Amin. melihat, wow, betapa kehidupan ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Saya percaya podcast ini menjadi berkat buat kita, bahwa bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang menolong kita. Dari segala ketidakmampuan kita, ketika kita mengakui bahwa kita tidak mampu, itulah dimana titik Tuhan akan menolong kita. Dan karena memang Tuhan saja yang bisa menolong kehidupan kita. Itu dia kesaksian dari Febiola. Dan terima kasih buat hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga buat yang sudah nonton. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye.